Halo semuanya, hari ini aku mau nge-review beberapa kecap ataupun saus dapur yang harganya itu ekonomis dan dia itu worth it to buy. Dan menurut aku dari segi rasa mereka semua ini itu enak dan paling banyak direkomendasikan oleh orang-orang. Oke, langsung aja. Oke, ini pertama aku bakalan review saus. Nah, sebenarnya aku dari diri aku sendiri saus itu sebenarnya nggak ada yang spesial karena kayak menurut aku rasanya sama gitu loh, dan aku juga nggak terlalu hobi saus banget. Nah, sampai akhirnya aku tuh nemu baca-baca kayak sama lihat di YouTube kok banyak banget yang nge-review, terus banyak banget yang pakai saus 2 belibis ini. Sampai akhirnya aku coba beli yang ukuran berapa ini, 340 ml, dan ternyata setelah aku kayak icipin gitu emang dia itu enak. Dan menurut aku yang bikin beda sama saus lainnya itu di 2 belibis ini kayak saus cabai tapi masih ada rasanya, ada taste-nya gitu, kayak rasa bumbu aku nggak tahu apa. Nah, di sini kan ada gambar bawang. Nah, mungkin itu si 2 belibis ini dia ada rasa-rasa oninya gitu, jadi enak, asamnya ada dan berbumbu menurut aku gitu. Jadi buat cocolan kentang goreng apa itu. Dan menurut aku kalau kalian lihat YouTube banyak banget yang pakai ini tuh ya. Next, salah satu bumbu dapur yang wajib kalian punya adalah minyak wijen. Nah, ini aku udah berapa kali nyoba minyak wijen yang mereknya itu ada yang merek Cina ataupun apa itu yang beli di pasar, dan ini salah satu merek yang menurut aku mereknya itu udah banyak sekali kalian bisa temui di supermarket, udah umum gitu. Dan menurut aku rasanya minyak wijen dari produk ABC ini dia rasanya itu kayak nggak tajam gitu loh, nggak bau sangir gitu. Apa sih kalau bau sangir bahasa Indonesia ya, pokoknya baunya itu soft gitulah ya. Jadi masih ada rasa minyak wijen tapi bisa diterima oleh lidahnya orang Indonesia, karena banyak banget merek minyak wijen ini yang menurut aku dia itu baunya itu terlalu tajam. Jadi kita yang nambahin itu jangan terlalu langsung berapa sendok gitu, harus banget kalian takar terlebih dahulu. Nah, kenapa buat kalian yang hobi di dapur ini bisa jadi rekomendasi salah satu bahan tambahan di dapur selain bumbu-bumbu lainnya, karena si minyak wijen ini menurut aku banyak banget manfaatnya. Yang pertama itu untuk masakan Chinese food kalian udah pasti pakai ini, kayak tumisan, bisa capcay. Yang pertama, kalau kalian yang emang penggemar berat capcay harus banget punya minyak wijen ini, karena aku jamin rasanya itu enak gitu loh. Oke, lanjut kecap berikutnya. Jadi buat kalian yang hobi masak ataupun baru mulai masak, sebenarnya ini kecap Inggris dikatakan dia wajib punya, ataupun apa itu tergantung dari kalian suka masak apa enggak, atau kalian sering masak berbagai macam jenis makanan apa enggak. Kalau memang kalian yang sering masak atau explore jenis banyak masakan, ini menurut aku worth it to buy juga. Jadi ini masih sama dari brand yang kayak minyak wijen tadi, dengan volumenya juga sama 195 ml. Ini kalian udah dapat kecap Inggris satu botol kayak gini. Nah, untuk kecap Inggris sebenarnya aku baru nyoba ini sih dari brand ini, jadi belum pernah kayak nge-compare dari brand-brand lain. Dan si kecap Inggris ini menurut aku fungsinya itu buat marinate ayam ataupun marinate daging. Jadi dia bakalan ngeresap ke daging itu, selain bikin ada rasa bumbunya, ini dia juga bisa gimana ya, kayak ngilangin sangir ataupun amis di daging itu atau ayam gitu. Nah, di aku sendiri sebenarnya si kecap Inggris ini kayak udah tinggal setengah gitu di aku. Jadi aku pakai buat marinate daging ayam yang mau aku buat Kentucky Fried Chicken. Jadi buat kalian yang memang benar-benar suka kayak masak Kentucky, ini wajib banget sih, karena menurut aku rasanya enak banget setelah dimarinate pakai ini, dan bikin bau amis dari si ayam itu hilang gitu loh. Jadi kalian menurut aku ini rekomendasi dari aku. Sorry banget ya aku ngomongnya belibet.
namanya ini, aduh sorry ya, ini jadi tampilannya ini udah jelek banget. Ini namanya saus raja rasa. Nah menurut aku kayak saus raja rasa ini dia semacam mecin yang berbentuk cair. Kenapa aku sebut kayak gitu? Karena dia emang bikin rasa itu kayak gurih banget, pol, dan ya udah kayak mecin gitu, cuman cair. Nah ini aku beli kenapa? Ini aku buat masak nasi goreng. Aku yakin se-Indonesia Raya banyak banget yang pakai ini. Apalagi orang yang jual-jual mie goreng, nasi goreng abang-abang. Aku yakin dia sampai pakai yang botol gede gitu. Nah, ini aku lupa banget harganya. Nanti aku bakal tampilin harganya di sini. Harganya itu berapa? Dan menurut aku ini ekonomis kok ya. Jadi aku ini cuman aku pakai buat masak nasi goreng ataupun mie goreng, kue tiaw dan lain-lain. Jadi rasanya mirip dengan mie abang-abang yang di gerobak-gerobak gitu loh, makanya aku beli. Ini rekomend banget karena harganya murah dan mirip gitu guys. Jadi buat sekali-kali masak nasi goreng aku selalu pakai ini, tambahin sedikit aja, jangan banyak banget. Cuma apa ya, tiga ini yang aja, 3 tuangan aja atau 2 tuangan gitu. Lagi. Jadi minyak ikan ini sifatnya itu nggak wajib-wajib banget buat kalian yang memang baru mulai masak terkhusus. Jadi pasti minyak ikan ini buat orang-orang yang memang udah suka eksplor masak, dia bakalan cari karena beberapa masakan ini membutuhkan ini. Apalagi masakan yang memang berbau Chinese food, Korean food, pokoknya masakan Asia kebanyakan pakai ini ya, kayak Jepang apa itu pakai ini. Nah cuman aku mau tanya ke kalian semua sih, aku tuh kayak kesulitan gitu loh cari minyak ikan yang memang berlabel halal. Nah ini tuh aku baru beli nih, masih full gitu, merek Vina. Nah ini buat kalian mungkin yang tahu rekomendasi kecap ikan yang mungkin bagus juga bisa kasih tahu aku ya, dan halal pastinya. Oke, selanjutnya jadi si Saori ini itu ceritanya sebenarnya dia itu habis minyak wijen. Ini si Saori. Jadi ini 2 komponen yang menurut aku salah satu bahan tambahan yang penting banget atau worth it to buy. Dan dia dari segi harga juga ekonomis. Nah, aku untuk saori ini aku pakai untuk saus tiram aku pakai saori. Ini buat apa sih saus tiram? Kayaknya kalian udah banyak banget yang tahu. Jadi si saus tiram ini banyak aku pakai. Ini dia buat tumisan, segala macam tumisan, ataupun kalian mau bikin masakan Chinese food, lumpia apa itu, kayak pakai saus tiram gitu. Next, selanjutnya ini ada soy sauce. Jadi aku soy sauce pakai produknya Kikoman karena dia udah bersertified halal. Oke. Nah, jadi si Kikoman ini dia sebenarnya produksi banyak banget produk-produk saus ataupun kecap asin dan lain sebagainya, terkhusus yang kayak bumbu-bumbu Korea, Jepang, dia tuh banyak banget ngeluarin dari si Kikoman ini. Jadi buat kalian yang mungkin di kawasan Indonesia salah satu produk yang banyak dijumpai dan sudah bersertifikat halal, yang pengen bikin masakan Korea ataupun Jepang, ini salah satu rekomendasinya. Oke, ini adalah salah satu kecap asin khas Jepang. Sebenarnya kalau ditanya fungsinya apa sih kak, si soy sauce ini, kalau kalian hobi banget nonton drama Korea, nonton drama Jepang, atau mau bikin masakan Korea atau bikin masakan Jepang yang ada di drama-drama tersebut, banyak banget pakai ini. Terkhusus masakan Jepang ya, karena emang ini namanya kecap asin Jepang. Seperti mau bikin ramen, mie Jepang, ataupun mau marinate kayak beef slice, itu pakai ini. Kenapa? Karena selain dia itu dari segi rasa itu mungkin udah disesuaikan gitu ya sama lidahnya orang Indonesia sama si Kikoman ini menurut aku. Dan ini untuk kecap asin aku baru nyoba si Kikoman ini sih. Untuk harga berapa ya, nanti dicantumin di sini ya,
bisa kalian jumpain di beberapa supermarket gitu. Selanjutnya juga ada Kikkoman lagi. Ini ada saus teriyaki bawang, biasanya buat kalian yang suka barbecue ataupun apa. Cuman kalau memang cuman pakai saus teriyaki ini kayaknya rasanya masih B aja menurut aku ya. Jadi kalian harus nambahin komponen-komponen lain, saus-saus lain yang sampai barbekyuan kalian itu enak. Tapi kalau memang kalian buat pemula bisa sih jadi alternatif gitu. Lumayan dari segi harga juga terjangkau, dapet 300 gram, berat bersihnya ini 300 gram, lumayan murah. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbumbuan. Nah, ini salah satu brand dari Jais yang menurut aku dia banyak banget produksi bumbu-bumbu serbuk dapur. Nah, jadi ini itu onion powder. Sebenarnya kalau kalian ditanya sebenarnya seberapa penting sih bumbu onion powder ini tergantung ya, karena kalau kalian memang pakai onion fresh itu ya rasanya sama aja, cuman ini memudahkan kalian aja dalam memasak gitu. Dari segi rasa, karena ini beda ya onion powder sama garlic powder. Kalau onion powder ini dia lebih ke bawang bombay bubuk, kalau garlic powder ke bawang putih bubuk gitu. Untuk rasa beda pasti. Kalau ini kayak ada rasa gurih-gurihnya bawang bombay gitu. Dan dari brand Jais ini gampang banget kalian temuin. Jadi ini sangat amat recommended. Untuk fungsinya, kalau aku sendiri pakai ini jarang banget aku pakai ketumisan, tapi dia bisa banget jadi bikin gurih gitu. Cuman ini aku pakai buat masak kayak ngebake gitu, mau bikin makaroni skuto ataupun ngebake lasagna atau bikin roti garlic pizza, ini pakai ini karena dia bikin gurih banget. Jadi pakai bubuk. Kalau masak-masak sih aku masih jarang banget pakai ya. Selanjutnya ini ada black pepper. Oke. Buat kalian yang suka masakan western ataupun masakan apa, kayaknya black pepper ini wajib banget ya, seperti lada putih juga. Si black pepper ini banyak banget digunain kalau aku untuk bikin steak ataupun ngemarinate daging apa itu, nendang banget rasanya, ataupun bikin spaghetti pakai black pepper. Dari Mr. Bumbu. Kalau dari Mr. Bumbu ini harganya kayaknya lebih terjangkau ya, lebih terjangkau, jadi sangat amat recommended banget. Silakan, ini rekomendasi dari aku. Selanjutnya ini ada daun oregano. Sebenarnya kalau bilang apa ya, kalau berbicara tentang perdaunan ini ada basil ataupun apa, tapi aku di sini cuma punya oregano. Karena menurut aku kan jarang banget ya nge-bake pizza sekarang, jadi aku sudah cukup pakai oregano ini buat bikin spaghetti, buat apa itu udah cukup banget gitu ya, kecuali kalau akunya membuka cafe. Jadi sebenarnya rasanya juga gak jauh beda, cuman dia memang mengaruh ke segi aroma sih gitu. Harganya aku lupa, nanti bakalan aku cantumin di sini gitu ya. Selanjutnya adalah biji pala. Sebenarnya ini juga apa ya, untuk masakan-masakan tertentu aja seperti gulai, semur atau aman pakai pala ini wajib. Atau kalian juga masak beberapa masakan western juga pakai pala. Cuman ini karena dari Mr. Bumbu ini bubuk biji pala ini kan memudahkan kita, jadi kita tinggal apa ya, masukin aja udah jadi kemasakan gitu loh. Sebenarnya pala yang fresh itu ya lebih bagus sih, cuman kan kayak aku ribet banget gitu ya guys, dan masaknya juga gak terlalu sering, jadi aku lebih pakai ini gitu. Oke, sekian review bumbu masak kalian, semoga bermanfaat buat kalian yang memang hobi di dapur ataupun baru mau terjun ke dapur, ataupun ibu-ibu baru seperti aku yang suka koleksi beberapa bumbu masakan. Sebenarnya ini bakalan apa ya, ini masih part 1 gitu loh, karena kalau di review semuanya itu kayak bakalan nggak cukup waktunya kebanyakan. Oke, sekian, terima kasih banget, semoga bermanfaat, dan semoga untuk kalian yang memang baru mau belajar masak ataupun yang udah pro di memasak bisa share. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih.